Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Jumpa kembali dalam mata pelajaran tematik. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan membahas subtema 2, pembelajaran 2. Pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pagi itu, udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernapas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernapas lagi dengan lega. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, dan tekanan psikologis. Gejala awal penyakit asma berupa 1. Batuk terutama pada malam atau dini hari. 2. Sesak napas. 3. Napas berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan nafasnya. 4. Rasa berat di dada dan dahak sulit keluar. Dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala berat asma meliputi serangan batuk hebat, sesak napas yang berat, napas tersengal-sengal, sianosis, atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. 5. Sulit tidur atau posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk dan kesadaran menurun. Kakek Husin mempunyai cucu laki-laki. Maaf, kembali ke sebelumnya. Penyakit asma merupakan penyakit yang sering diderita baik oleh orang tua hingga anak-anak. Adapun penyakit yang hampir serupa dengan penyakit asma pada saat ini ialah gejala COVID-19, yang mana jika pasien yang terkena gejala COVID maka mereka akan merasakan demam dan kesulitan untuk bernapas dan sangat sakit di tenggorokan. Jadi usahakanlah pada anak-anak semua untuk selalu memakai masker, terutama pada saat keluar rumah dan senantiasa mencuci tangan. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi kita. Kakek Husin mempunyai cucu laki-laki seumuran Edo bernama Dani. Edo dan Dani sering bermain bersama. Siang itu mereka bermain menggunakan bola kecil. Setelah bermain, Dani mengajak Edo ke rumahnya. Di dalam rumah, mereka melihat berbagai macam topeng. Kata Dani, topeng-topeng itu adalah properti tari. Ternyata kakek Husin dahulu seorang penari. Properti tari yang digunakan oleh kakek Husin. Banyak tarian yang ditarikan menggunakan properti. Salah satu jenis tari yang menggunakan properti adalah tari topeng. Sesuai namanya, penari tari topeng menggunakan topeng. Gambar berikut ini menunjukkan salah satu contoh tari topeng. Penari pada gambar sedang menarikan tari klono topeng. Tahukah kamu apa itu properti tari? Properti tari ialah perlengkapan inti sebuah tarian selain dari kostum dan perlengkapan panggung. Pada dasarnya, penggunaan properti tari bertujuan untuk menambah nilai keindahan dan sekaligus sebagai media untuk menyampaikan makna yang terkandung dari suatu tarian. Properti yang digunakan dalam beberapa tarian daerah, contohnya kipas, pedang, topeng, payung, keris, piring, dan lain sebagainya. Contoh, tari kipas. Tari kipas Pakarena berasal dari Sulawesi Selatan, di mana penarinya menggunakan kipas sebagai media properti tari. Dua tombak, tari Lawung, Yogyakarta. Mereka menggunakan tombak sebagai properti tari mereka. Selanjutnya, properti payung. Contoh, tari payung pada Sumatera Barat. Mereka menggunakan properti payung untuk menambah keindahan estetika pada tarian mereka. 4.
yang menggunakan topeng, contoh tari hudok, Kalimantan Timur, atau tari klono topeng tadi. 5. Piring, contoh tari piring, yaitu tari dari Sumatera Barat. Properti lilin, contoh tari lilin dari Sumatera Barat. Properti keris, contoh tari serimpi Yogyakarta. Para penari menggunakan keris sebagai properti mereka. 8. Rangkaian bunga, contoh tari baksa kembang Kalimantan Selatan. Busur panah, tari Wira Pertiwi Jawa Tengah. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.